Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa di Suara Tanaman Channel ya, di tanggal 1 nih, hari Senin, tanggal 1 Januari 2024. Masya Allah, kita sudah masuk ke 2024 aja ya teman-teman semuanya. Baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung di Suara Tanaman Channel. Di pagi hari ini seperti biasa kita akan ngobrol dengan tanam-tanaman yang ada di sini. Ada aglonema, ada keladi, ada anggrek dan seterusnya ya. Kita seperti biasa, kalau yang belum pernah mengikuti channel ini mungkin agak bingung kenapa tanaman diomongin. Itu sebenarnya majas ya. Jadi sebenarnya sih saya buat channel YouTube ini untuk apa namanya, sebuah majas ya, majas dan satir ya, satir ya dalam bahasa, satir itu apa lagi ya, pokoknya gitu deh. Jadi suara tanaman maksudnya mereka bisa berbicara ya, memberikan informasi kepada kita ya, artinya mereka hidup, berkembang, grow up ya kan, misalkan dari daunnya, dari batangnya mereka sehat, tumbuh karena perlakuan kita seperti itu. Tapi yang jauh lebih penting di sini, channel ini bakal bahas mengenai kehidupan sehari-hari bersama, ditemani sama tanaman-tanaman yang saya koleksi, dan istri saya di sini juga koleksi semuanya. Nah, jadi di hari pertama di tahun 2024 ini seperti biasa ya, sini banyak koleksi banyak koleksi aglonema ya kan di sini. Apa itu namanya, lupa pokoknya itulah. Ini agak-agak ini tuh udah letoy oke. Nah, kalau lihat pemandangannya, karena ini semakin dekat dengan pemilu pilkada, lihat berjejer lah ya gitu. Yang tadi saya sebutkan tadi bahwa kegiatan kampanye menggunakan flyer, menggunakan baleo kecil udah sering ya ketika masuk masa pemilu seperti itu. Oke, kita panggil saja ya bintang tanaman kita di pagi hari ini, yakni si Pum. Ini tuh udah pernah ya saya ajak ngobrol. Hari ini kita ajak ngobrol lagi nih, karena si Snow White ya, aku namanya Snow White ini. Snow White apa ya? Iyalah, ini Snow White ya gitu. Nah, kemarin kita udah ulas sih sebenarnya. Jadi kalau dari struktur udah saya buat ulas ya kan. Ini agak keras nih teman-teman semuanya, keras, cuma warna itu tuh luar biasa cantik banget. Saya terkesima dengan struktur warna dan ya, ini saya kira ini luar biasa ya bagi para penggemar aglonema. Ini cantik banget. Ini rimbun, ini banyak yang dipatok ayam. Nah, kemarin ceritanya kita repotting nih teman-teman. Ini potnya kita pindahin ya, dan kita cek akar-akarnya juga. Akarnya ternyata memang ada yang busuk beberapa, akhirnya kita cutting, akhirnya kita bersihkan yang busuk-busuk, kemudian kita kasih semacam cairan untuk menghilangkan infeksi mungkin ya. Jadi ini sudah direpotting nih, jadi videonya nggak ada sih. Kemarin saya sore-sore sama istri tuh direpotting, karena ya kita mengecekkan ya akarnya bagus apa enggak dan seterusnya. Ternyata ada beberapa akar yang masih busuk, akar yang sudah leto ya. Ini kita cutting, terus kita media tanamnya kita ganti juga dengan yang baru ya. Ini media tanamnya biasa kalau kita beli ke beberapa tukang tanaman di sini untuk persiapan repotting sendiri itu ya. Nah, ini sekali lagi cantik banget, luar biasa ya kan. Di sini ada guratan-guratan atau corak warna hijau perpaduan dengan warna putih yang menyatu. Jadi ini indah banget sih gitu, Snow White ya. Jadi kalau nggak salah, nggak tahu harganya berapa sekarang, dan di marketplace udah banyak sih teman-teman. Jadi kalau saya pengagum aglonema ini, saya kira setuju ya teman-teman semuanya. Aglonema Snow White ini cantik banget, dan tentunya menambah semangat kita ya untuk menjalankan hobi kita dengan cara melihat, memandangi ya kan, keindahan setiap kali
lihat guratan-guratannya itu cantik banget ya gitu. Oke, yang saya spill di awal tadi, karena musim kampanye ya, jadi banyak sekali tuh baliho-baliho kecil yang dipajang depan rumah ya kan, ditempel di terus macam-macam lah. Ini sarana mereka mengenalkan diri ya kepada masyarakat bahwa pilihlah saya, kalau saya terpilih akan begini ya, itu kampanye ya. Tidak ada yang salah gitu kan, cuma kalau kita ya sebagai masyarakat agak bingung gitu kan, karena kan kita tidak tahu Anda siapa gitu kan, tapi waktu pemilu disuruh untuk memilih kan, atau mencoblos kan bingung ya. Kecuali kalau sebenarnya kalau misalkan kita tahu ya kan siapa dia ya kan, terus emang dia kiprahnya ya jelas ya kan, mungkin kita juga mau nyoblos gitu. Cuma kalau kita nggak tahu siapa dia, terus kemudian dia juga hadir pada masa-masa seperti ini gitu kan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, sebagai masyarakat biasa, harusnya ada sosialisasi dari calon-calon itu ke masyarakat. Misalkan di acara hari ini misalkan di RT sekian, besok RT sekian gitu kan. Jadi ya udah, memang posisinya seperti itu kan, caleg-caleg atau mungkin ya calon-calon pejabat itu kan harus mengenalkan diri ke masyarakat gitu. Tapi memang harusnya sih ini ya, harusnya sih kalau menurut saya memang harus seperti itu. Jadi harus ke rakyat gitu loh. Kepada siapa lagi akan meminta suara kalau bukan ke masyarakat, ke rakyat seperti itu kan. Makanya jangan ini ya, pelit perhatian sama rakyat gitu kan. Ya mereka memberikan informasi lewat spanduk atau baliho, tetapi mereka tidak menyapa langsung masyarakat secara langsung gitu ya. Nah ini sebenarnya agak kurang sih ya, agak kurang sergol saya. Harusnya mereka sapa langsung, dialog kurangnya apa sih, atau ada masalah apa di sini. Nanti kalau misalkan saya jadi dewan misalkan legislatif yang di DPRD atau DPR, saya akan bantu untuk misalkan ya mencari solusi atau mencari pemecahannya seperti apa gitu kan, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya harusnya mereka aktif gitu kan, aktif ke masyarakat, mengenalkan diri gitu loh. Karena kan waktunya sekarang kan kita waktunya untuk ini mengenalkan diri gitu kan. Kalau nggak kenal kan maka tak sayang. Jaelah, itu peribahasa zaman dulu banget ya. Jadi ya dong, kalau nggak kenal maka tak sayang, berarti harus dikenalin dulu kan gitu. Kalau misalkan ujuk-ujuk langsung minta suara, ya bingung maksudnya apa, Anda siapa ya, terus kiprahnya sebagai apa, kita nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba nanti pas pemilu suruh pilih aja ya kan, A B C, bingung gitu kan. Kalau mungkin wapres cawapres ya, capres sama cawapres ya, itu mah emang udah terkenal gitu kan, walaupun dia nggak kenal kita, mereka nggak kenal kita gitu kan, kita yang kenal mereka, karena kan mereka yang sering ada di TV atau di media ya kan, seperti itu ya. Paling dia seperti itu kan, ada debat segala macam. Nah kalau ini kan bingung gitu kan. Coba saya rada tergelitik dengan ini, kalau hari hanya kita nyoblos siapa gitu kan. Ada yang bilang partainya aja, ya iya sih, cuma orangnya mohon maaf amanah nggak gitu kan. Jadi rada bingung gini, sebagai masyarakat kita disuruh milih tapi nggak kenal gitu kan. Jadi maunya, aku sih pribadi ya pengennya tuh ada sosialisasi, kenalan sama warga ya kan, bahwa nanti gimana nih diskusi tentang warga di sini atau masalahnya apa. Nanti itu kan dari PR gitu kan, PR-nya mereka ketika dia sudah masuk jabatan gitu. Nah kalau misalkan rumah papa sudah suruh milih kan bingung gitu. Kalau saya sih gitu ya. Makanya ini demokrasinya kok begini gitu. Apakah memang begini kan,
rakyat juga perlu tahu kan yang dipilih itu siapa gitu kan, terus dia memang kompeten di situ apa enggak gitu kan banyak sekarang. Kalau misalkan kayak gitu ya udahlah, yang penting pilih aja orang saudara kita. Ya kalau saudara terus nggak kompeten ya mau gimana gitu. Jadi memang kalau saya pribadi, tempatkanlah orang yang tepat pada posisinya masing-masing gitu, jangan dipaksakan. Artis misalkan tiba-tiba jadi ini DPR ngapain coba, artis gitu loh. Artisnya udah artis aja lah menurut saya gitu kan, udah di dunia hiburan aja fokus ya kan, nggak usah lah masuk-masuk ke politik sebenarnya ya kalau saya, karena ya kompetensinya itu di mana gitu loh ya kan. Saya rada bingung makanya kenapa banyak banget gitu yang jadi calon dadakan gitu, ngapain sih gitu, udah aja fokus gitu jadi artis ya kan. Antoh artis juga bagus juga gitu kan, nggak ada yang salah artis itu kalau memang dia membuat influencer yang baik itu pahalanya luar biasa. Tapi kebalikannya hati-hati kalau misalkan di influencernya jelek ya dosa jariah gitu kan. Makanya sebenarnya kalau pun dia jadi artisnya yang memang benar-benar mengedukasi gitu. Jadi kalau kayak gini kan banyak ya gitu kan. Iya jadi gitu sih kalau menurut saya, memang boleh sih ya, semua orang punya hak politik untuk politik, cuma lihat-lihat dulu lah pantaskan diri Anda dulu, apakah selama ini memang saya bidangnya di politik atau bukan. Jangan dipaksakan ya kan, karena negara modal terkenal aja itu bisa ya, nggak bisa lah, karena bukan itu ketika Anda menjadi sebuah seorang pejabat, bukan terkenalnya yang akan membuat jadi Anda bisa mulus, tapi solusi dan kerja keras Anda untuk perjuangan aspirasi rakyat seperti apa gitu kan. Kalau modal terkenal doang terus tidak ada solusi atau tindakan yang membela rakyat ya buat apa gitu loh. Jadi seorang pejabat itu ya kasarnya itu kan pelayan rakyat, pembantunya rakyat. Kenapa sih orang pada berbondong-bondong pada masuk situ, mau memang jadi pelayan rakyat yang bener-bener, saya kira ngomong kosong sih ya semuanya. Jadi kalau saya pribadi pejabat-pejabat itu rela nggak gajinya seperti biasa gitu kan, nggak usah ada tunjangan ini itu ya kan. Kemudian ya selayaknya biasa aja lah gitu, tidak ada yang istimewa ya kan, karena dia sebagai kan ya kerja buat rakyat gitu. Jadi harusnya sih seperti itu, tapi kan ini kebalik, semua kan fasilitas mewah ada, ini itu semua cukup gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mau ngetes orang itu bener-bener buat berjuang buat rakyat ya coba aja ditiadakan aja tuh gaji UMR, jangan nggak usah ya kan, kawal-kawal yang nggak usah lah, ikut aja macet-macet kayak biasa orang-orang, rasakan lah di situ kan gitu sih. Jadi menurut saya itu lebih fair gitu. Makanya kenapa yang berbondong jadi pejabat itu berbondong, karena mungkin biar fasilitas ya kan, semua itu dijamin oleh negara, padahal sebenarnya dia kerja buat rakyat. Itu biasa aja gitu kan, biasa aja kalau saya difasilitasi terlalu mewah kan. Fasilitas boleh lah tapi jangan terlalu banyak juga sih kan. Gaji misalkan potong atau nggak usah ambil gajinya sumbangin buat anak yatim atau mungkin ya apa program-program pengentasan kemiskinan gitu aja, jadi nggak ada gajinya tuh. Jadi nanti orang-orang yang masuk dalam sebuah pejabat itu orang yang sudah nggak butuh uang gitu kan, dia tuh memang benar-benar buat rakyat kerjanya gitu kan, non-stop gitu. Tapi kalau sekarang masih ngejar finansial, masih ngejar jabatan ya susah sih sampai kapanpun gitu ya. Kalau menurut saya jadi itu sih mungkin yang kemarin saya singgung, rakyat tuh harus bisa live langsung memilih atau menilai bahwa pejabat A ini kinerjanya bagus, bahwa pejabat B kurang bagus, itu dinilai aja langsung gitu kan. Gitu sih kalau menurut saya gitu kan. Ini kan undang-undang ya, karena memang ini
kenapa sih jadi rebutan begini kan, rebutan jabatan gini-gini, mau ngapain coba, mau nyari apa gitu loh. Maksudnya kalau emang orang benar-benar itu bela rakyat sih, ya gak usah ada iming-iming apa segala macem ya kan gitu. Jadi biar aja. Oke ya, jadi itulah curhatan saya di era atau di masa-masa kampanye ini. Saya kurang begitu suka ya dengan cara mereka berkampanye gitu. Harusnya kan berdialog, diskusi kan gitu. Ajak warganya, masyarakat mengenalkan diri, terus gagasannya apa gitu kan. Kalau ini kan kita bingung mau milih siapa, Anda siapa gitu kan. Terus saya kan nggak kenal gitu kan. Terus dia tuh memang bidang di situ apa enggak gitu, kita nggak tahu gitu. Apa dia modal punya duit aja terus dia nyalon kan aneh gitu loh. Yang terjadi ketika dia punya duit menggelontorkan sekian miliar ya kan, hal yang pertama dilakukan adalah mengembalikan yang udah keluar tadi kan. Nah itu makanya ini sebuah tradisi yang menurut saya aneh sih, aneh gitu. Makanya kalau mau jadi pejabat beneran itu tanggalkan semuanya, itu gajinya lah, fasilitasnya, nah udah buat rakyat aja. Pertanyaan mau nggak? Gitu ya. Oke, itu saja mungkin hari ini ngobrol sama si Snow White ya gitu. Mudah-mudahan di tanggal 1 Januari ya hari Senin ini 2024 kita lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan di semuanya Allah berikan kemurahan rezeki, kelancaran rezeki, dan sukses selalu ya. Terima kasih buat semuanya. Kita jumpa lagi besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Assalamualaikum.